Timor Leste sana, di tengah laut, kedalamannya 3.000 meter. Nah, ini bagaimana cara membawa gas dari tempat-tempat yang jauh ke pusat-pusat yang menggunakan gas, seperti di Pulau Jawa. Hambatan satunya adalah infrastruktur angkutan gas. Bagaimana cara membawa gas untuk tempat-tempat yang sangat jauh? Caranya tidak lain dengan cara gas itu dicairkan. Gas didinginkan dengan suhu minus 160 derajat, itu menjadi benda cair. Nah, setelah jadi benda cair, kemudian dimasukkan kapal khusus. Tentu kapal ini mahal sekali, karena yang cair ini tidak boleh jadi gas lagi di tengah jalan. Nah, kemudian baru dikirim ke Jawa. Di Jawa, gas yang sudah dalam bentuk benda cair tadi diubah menjadi gas baru. Itu cara yang satu. Kalau jaraknya lebih dari 1.500 kilo, seperti dari Jawa ke Tangguh, atau dari Tangguh ke Jepang, atau dari Batam ke Jepang. Ada ditemukan cara kedua, dengan cara gas itu dipadatkan, dipreser, sehingga satu kapal, satu tabung hanya bisa memuat misalnya 100 meter kubik. Ini bagaimana bisa satu tabung yang sama bisa memuat 400 meter kubik. Itu caranya dipadatkan, diampatkan, dipres. Nah, berarti tabungnya ini harus kuat sekali supaya tidak meledak. Ini kesulitan yang kedua. Nah, nanti tabung itulah yang mestinya diproduksi secara massal. Kapal, kereta api, mobil, terutama truk-truk yang besar, truk-truk yang ditambang, itu sudah waktunya semuanya jangan menggunakan BBM lagi, tetapi menggunakan gas. Tetapi hambatannya selama ini, harga tabungnya ini masih mahal. Orang tidak mau menggunakan tabung itu. Di samping tabung itu orang mesti takut, jangan-jangan nanti meledak. Karena tabung itu tekanannya kira-kira 200 bar. Nah, penemuan yang saya anggap sangat strategis di UGM yang saya saksikan tadi pagi atau saya dengar minggu lalu, itu ditemukan bagaimana mengurangi tekanan itu tanpa mengurangi volumenya. Jadi misalnya tabung yang sama diisi 400 meter kubik gas, tekanannya 200 bar, tapi ditemukan itu tekanannya tinggal 30 bar. Saya tidak berharap sampai 30. 60 bar pun masih sangat luar biasa. Dengan demikian maka harga tabungnya bisa lebih murah, karena tidak terlalu diperlukan tabung yang istimewa sekali, dan orang juga tidak takut karena tekanannya tidak terlalu tinggi. Nah, saya minta nanti siang diskusi lebih lanjut dari penemunya, dari ahlinya ini ada di sini. Oh, lagi di bawah. Kalau minta hadir, saya minta hadir di panggung ini supaya tahu siapa Abdul Balik, penemuan yang menurut saya akan, seandainya terbukti, akan revolusi transportasi kita, revolusi dan BUMN akan siap menjadi motornya. Misalnya kapal-kapal BUMN, sudah gunakan gas itu. Karena dan nanti akhirnya kita bisa mengurangi subsidi BBM yang sekarang mencapai 300 triliun. Uang 300 triliun habis dibakar. Ya tentu tidak habis dibakar itu saja. Ini untuk menentukan ekonomi juga. Tetapi ini langsung akan bisa berkurang puluhan triliun. Mungkin kalau UGM diberi 10-20
dari ketinggian yang cukup, saya tidak tahu teori-teori pengujian, tetapi tahap berikutnya Pak Rektor adalah tahap pengujian. Begitu pengujian ini lolos, menurut saya siap menjadi pelopor untuk langsung melaksanakannya, karena ini betul-betul akan mengubah. Kemarin saya baru pulang dari Aceh, dari Romawi. Di sana zaman Pak Harto jaya sekali karena ada instalasi LNG seperti tabung itu, tapi besar. Ada 6 triliun di sana. Gas di Aceh dicairkan, dialun dulu. Setelah cair, dimasukkan dalam kapal khusus, kemudian dikirim ke Jepang. Itu terjadi tanggal 4 Oktober tahun 1974, pengapalan pertama LNG dari Arun ke Jepang. Gas ini lama-lama habis, kemudian instalasi yang sangat mewah dan mahal ini akan menganggur nanti tanggal 16 Oktober bulan depan, karena pengapalan LNG terakhir dari Arun itu akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober bulan depan. Setelah itu kita akan bisa kirim lagi LNG ke Jepang dari Arun karena gasnya memang sudah habis. Nah, ini peralatan ini semua terancam sekali. Nah, saya putuskan untuk diubah sedikit untuk menjadi penerima LNG. Jadi misalnya nanti LNG apakah dari Bontang, apakah dari Tangguh, semaksimal mungkin tidak usah dikirim ke luar negeri, tetapi dikirim ke Arun. Nah, dari Arun sekarang kita lagi bangun pipa dari Aceh sampai ke Medan, sampai Belawan. Dan tanggal 15 Oktober nanti pipa ini jadi. Ini hampir dikatakan mustahil membangun pipa dari Aceh sampai ke Medan. Tetapi kalau ingin menggunakan gas seperti itu, sehingga nanti LNG dari Tangguh diterima di instalasi Arun yang terancam nganggur ini, kemudian dikirim lewat pipa untuk listrik dan industri di Medan. Dengan demikian penghematan besar-besaran akan terjadi. Sehingga pertama kapal, kedua pipa. Nah, kalau pipa dari Aceh ke Medan ini jadi tanggal 15 Oktober nanti, itu sebetulnya kalau tekad yang sama dilakukan membangun pipa dari Medan ke Duri itu Riau, maka sudah tersedia pipa dari Aceh sampai ke Gresik di Jawa Timur. Itu ada pipa semua. Itu harus dibangun supaya fleksibilitas lalu lintas gas itu lebih fleksibel. Misalnya Aceh Timur perlu gas, tinggal ambil dari pipa itu. Misalnya nanti Riau perlu gas, tinggal ambil dari pipa itu. Cirebon mau gas, tinggal ambil dari pipa itu. Tegal mau gas, tinggal ambil dari pipa itu. Nah, kenekatan membangun pipa sepanjang ujung Sumatera sampai ujung Pulau Jawa itu sangat strategis yang harus dimiliki kalau mau perang all-out melawan BBM. Karena kita tersedia gasnya, tapi tidak tersedia infrastrukturnya. Ini persoalan tugasnya diselesaikan dan penemuan yang diikuti itu mudah-mudahan kita lakukan bersama, lulus dari uji coba, tapi secara ilmiah saya sangat yakin tinggal uji coba secara fisik saja. Biasanya sesuatu yang secara ilmiah sudah dikaji, sudah di labnya sudah matang, itu kalau toh perlu penyempurnaan biasanya tidak banyak lagi. Saya betul-betul berharap ini menjadi kunci dari revolusi energi, pemakaian energi di Indonesia. Nah, yang kedua, saya tidak tahu Pak Rektor, ini penghargaan untuk umumnya ini apa ya? Dia sudah besar.
guru besar, saya langsung aja jadi dokter di guru besar. Nggak usah ujian, nggak usah sekolah. Karena temuannya begitu berpengaruh pada kehidupan seluruh bangsa ini. Nah, yang kedua ini, saya pribadi punya problem gigi. Karena waktu saya kecil, saya hidup di desa, tidak ada dokter gigi, tidak imunisasi, karena kata imunisasi juga nggak pernah dengar. Dan saya terkena hepatitis B. Karena dulu kalau minum, misalnya sambil membara kambing, minumnya ya dari air drop di atas sama orang gelap, di bawahnya kita minum airnya. Itu ya zaman kecil seperti itu. Nah, termasuk kalau gigi sakit, biasanya langsung dicabut saja. Anda beruntung hidup pada zaman sekarang, ketika Anda ke dokter gigi dan Anda sakit gigi, dokter gigi sekarang sangat mempertimbangkan gigi ini perlu dicabut atau tidak. Dokter gigi tidak mudah lagi memutuskan ini harus dicabut. Kalau dulu nggak begitu, ya udah cabut aja. Kalau pernah dilihat, pokoknya yang sakit cabut saja. Nah, sekarang Anda beruntung sekali dokter gigi. Ini ada dokter gigi di sini. Aduh. Saya takut yang saya ucapkan besar. Betul nggak Bu dokter gigi sekarang ini? Artinya tidak mudah lagi mencabut gigi. Kalau dulu kan pokoknya sakit, cabut aja. Nah, sekarang dokter gigi sepanjang yang saya dengar tidak mudah lagi memutuskan begitu. Harus diupayakan apa dulu sebelum terpaksa ya. Iya, sekarang ada perubahan paradigma. Jadi kalau dulu langsung cabut saja, goyang sedikit cabut begitu, atau sakit sedikit cabut begitu. Sekarang kita ada yang disebut sebagai terapi regeneratif pada anak. Ya, dan salah satunya yang diciptakan di UGM ini adalah untuk menggantikan ini Pak, supaya gigi itu nanti bisa ditopang lagi dengan pertumbuhan tulang baru. Jadi kita menggantikan, kalau istilah yang maaf saya nggak bisa istilah yang populer, pengganti mati